Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita akan memperkatakan 5 dari arti Pentakosta ketiga. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Kita akan sama-sama mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara. Hari-hari ini kita sedang hidup di akhir zaman sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang semakin dekat. Matius 24 ayat 3-14 dan Lukas 21 ayat 7-19 memberitahukan kepada kita tanda kedatangan Tuhan Yesus dan kesudahan dunia. Tanda-tanda seperti penyesatan, deru perang, bencana alam, kelaparan, penyakit sampar, dan penyiksaan terhadap umat percaya disebutkan agar kita dapat mewaspadainya, bersiap dan bertahan sampai akhir. Nah, dalam VOP kali ini kita akan membahas tentang penyesatan yang terjadi di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Penyesatan telah terjadi sejak zaman Perjanjian Baru dan terus berkembang hingga hari ini. Salah satu penyesatan yang ada saat ini dan cenderung masif datang dari kelompok yang menyebut diri mereka sebagai Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Eastern Lightning atau Almighty God Church, dan dalam bahasa Mandarin yaitu Jianengsen Jiaohui.
Kelompok ini berasal dari Tiongkok, didirikan oleh seorang mantan penganut sekte Shouters pada awal tahun 1990-an. Gerakan ini telah menyebar ke seluruh dunia seperti Amerika Serikat, Eropa, dan negara-negara Asia seperti Indonesia. Mari kita bahas ciri-ciri ajaran dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita dapat mengenali dan menangkal ajaran ini. Pertama, mereka mempercayai bahwa Yesus telah kembali ke dunia dengan mengambil rupa seorang perempuan di Tiongkok. Mereka beranggapan bahwa Tuhan perlu datang ke dunia dengan rupa seorang perempuan agar karya keselamatannya sempurna, yaitu mencangkup laki-laki dan perempuan. Jika Tuhan tidak datang dalam wujud perempuan, maka keselamatan hanya berlaku bagi manusia berjenis kelamin laki-laki dan cenderung dimanfaatkan kaum pria untuk sewenang-wenang kepada kaum wanita. Tentu saja hal ini mengandung kesesatan. Kita mempercayai bahwa keselamatan yang Yesus kerjakan berlaku untuk semua, baik laki-laki maupun perempuan. Kedua, mereka beranggapan bahwa kedatangan Yesus yang pertama hanya menebus manusia dari dosa-dosa dan tidak menghilangkan tabiat dosa. Sehingga misi Yesus pada kedatangan yang kedua ini adalah untuk menghilangkan tabiat dosa dalam diri manusia yang belum dikerjakan Yesus pada kedatangannya yang pertama. Hal ini mengandung kesesatan karena tabiat dosa manusia akan dihilangkan dalam peristiwa glorification, yaitu saat gereja dijemput Yesus di awan-awan permai sebagai mempelai wanitanya untuk perjamuan kawin anak domba. Selain itu, saat kedatangannya yang kedua, kita akan rapture untuk menyongsong Dia. Namun saat ini, gerejanya masih ada di muka bumi dan belum terdapat kabar adanya peristiwa rapture terjadi. Ketiga, menyangkut ketidakpercayaan mereka akan doktrin Tritunggal dan menggunakan kitab lain, yaitu kitab Firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Mereka percaya bahwa pribadi Allah hanyalah satu, tetapi hadir dalam sebutan yang berbeda dari zaman ke zaman. Zaman Perjanjian Lama sebagai zaman hukum, yaitu Allah menyatakan dirinya sebagai Yahweh yang memiliki misi menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir dan membawa mereka pada tanah perjanjian. Selanjutnya adalah zaman anugerah, yaitu era yang kita kenal sebagai zaman Perjanjian Baru, di mana Allah menyatakan dirinya sebagai Yesus yang datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan zaman sekarang ini mereka anggap sebagai zaman kerajaan, yaitu Allah hadir sebagai Tuhan yang Maha Kuasa dengan mengambil rupa sebagai female Christ. Perihal kitab Firman menampakkan diri dalam rupa manusia, mereka mempercayai bahwa kitab ini diwahyukan oleh Mesias perempuan tersebut. Hal ini jelas merupakan kesesatan fatal. Dasar iman Kristen mengharuskan kita untuk mempercayai doktrin Tritunggal, bahwa Allah Tritunggal ialah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 pribadi dalam satu hakikat. Kita percaya bahwa Alkitab merupakan firman Tuhan yang sudah final, diilhamkan oleh Roh Kudus dan terdiri dari 66 kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Menanggapi kesesatan tersebut, kita sebagai umat Kristen perlu waspada dan perlu melakukan hal berikut. Pertama, kita perlu menguji segala roh, termasuk yang menyebut diri sebagai kalangan Kristen atau memakai label gereja. Jika bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita harus menolak ajaran mereka dengan tegas. Jangan bersikap sungkan terhadap mereka atau penasaran dan coba-coba sehingga akhirnya kita terjerumus. Kedua, kita perlu menjaga keintiman dengan Tuhan melalui sembahyang, di dalam doa, pujian, penyembahan, serta perenungan firman yang dapat meningkatkan kepekaan kita akan hal-hal yang menyesatkan. Jika kita semakin mengenal dan terbiasa dengan yang asli, maka kita akan lebih mudah mengenali yang palsu. Ketiga, kita perlu memberi diri untuk dimuridkan di gereja lokal kita. Melalui KUL dan Komberseri, kita akan diajarkan dasar-dasar iman Kristen dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita akan memiliki dasar yang kokoh akan ajaran yang sehat dan pastinya sesuai dengan firman Tuhan. Kesimpulannya, kita perlu hati-hati dan waspada terhadap penyesatan yang terjadi di akhir zaman. Kedatangannya sudah sangat dekat, sehingga akan banyak penyesat yang bisa mengecoh dan menjerumuskan kita. Oleh karena itu, kita harus dibekali dengan pengajaran doktrin yang kuat, menguji segala sesuatu, dan terus-menerus mengalami perjumpaan dan pengalaman rohani yang otentik bersama Roh Kudus.
Mari kita nantikan kedatangan Yesus kedua kali dengan pengharapan dan sikap yang berjaga-jaga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, shalom saudara. Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Bersama Yesus luar biasa. Tuhan dahsyat dalam kehidupan kita yang percaya, katakan amin. Amin. Mari sama-sama saya undang bangkit berdiri. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Saudara, haleluya. Haleluya. Bukan kuat gagah kami Tuhan, tapi oleh kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk melakukan perkara yang dahsyat. Roh Kudus tercurah di tempat ini, Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini, Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. amin Tuhan Yesus. Belenggu dosa tak dipatahkan. Mari bersorak bagi Sama-sama Dia. sorakan. Hey! Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Sorakan haleluya. Haleluya. Mari sama-sama. Roh Kudus tercurah di tempat Amin. ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat. Katakan kepada sekelilingmu, bab hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Dengan penuh iman percaya kau berkata, Belenggu dosa tak dipatahkan. Mari bersorak bagi Sama-sama. Dia. Hey! Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. semua bersuka cita karena Tuhan. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru dari Tuhan Yesus tercurah bagi gerejamu hari-hari ini Tuhan Yesus. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Sorakan. Tuhan dahsyat di tempat ini. Ini era Pentakosta ketiga. Tuhan akan pakai saudara dan saya untuk menjadi bangkit dan menjadi terang. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan melalui kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Satu lagi. Jiwa bebas terlepas
kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap hati. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi Hosana, haleluya, Hosana. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Keajaiban terjadi. Curahkan Roh-Mu lebih lagi atas kami, Tuhan. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, amin. Nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap api. Bakar. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa, terima kuasa Tuhan atas hidupmu saat ini. Ku nyanyi Hosana, haleluya, Hosana. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Keajaiban terjadi. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebab bukan kuat gagah kita, tapi Roh Tuhan yang memampukan saudara dan saya untuk melakukan perkara yang dahsyat. Hey! Engkau yang mau dipakai Tuhan, angkat tanganmu, katakan. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar. Naikkan pujian mujizat Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar. Naikkan pujian mujizat. Sekali lagi minta sama Tuhan, Roh Kudus bakar kami. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar. Naikkan pujian mujizat. Gereja Tuhan. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi Hosana, haleluya, Hosana. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Keajaiban terjadi. Keajaiban-Mu terjadi di tempat ini, Tuhan. Kita yang percaya sama-sama sorakan haleluya. 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 Saya percaya umat yang diberkati Tuhan, tepuk tangan dan sorak-sorainya bisa lebih dari ini. Yang percaya Tuhan sorakan haleluya. Mor, siapa yang mau mor? Yang mau sorak-sorainya mana? Haleluya. Kamu terbang tinggi bersama dengan Tuhan.
kakiku. Amin. Janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Nantikan terus Tuhan. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Bukan berat di awal bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu dan menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan di hadapan Tuhan. Firman-Mu Tuhan kita bagikan. Amin. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu lagu menopang, ku kan aman di dalam-Mu Katakan Tuhan. bukan terbang. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Amin. Sebab firman-Mu lagu menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu lagu menopang, bukan aman di dalam-Mu Katakan bukan aman. bukan aman di dalam-Mu Tuhan lagi. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan hari ini. Bersuka cita karena Tuhan hadir di sini. Sebelum duduk, kita sama-sama perkatakan DNA kita. DNA kita ialah Restorasi Pondok Daud. Artinya prajurit prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity, siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada prajurit zaman Tuhan ini. bertepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali, saudara. Biar kita tetap dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama siapkan hatimu. Kita mau bawa persembahan kita yang terbaik buat Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ada di hidup kami. Engkau bersama kami Tuhan. Dalam setiap waktu. Tuhan Yesus. Dalam setiap detik di musim hidup kami. Kami tahu dan kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan Yesus. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Allah yang dahsyat. Allah yang luar biasa. Allah yang besar. Kami
bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kami ada karena anugerah-Mu, kami ada karena cinta-Mu di hidup kami. Yesus Tuhan, kami Terima kasih. bersyukur. Mari bersyukur, katakan terima kasih. Haleluya. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu selain sembah kami? Pujian yang berkenan, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus. Mengalir kuasa-Mu lebih lagi di tempat ini Tuhan. Hati kami haus dan lapar akan-Mu Tuhan. Kasih Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari jemaat Tuhan sendiri engkau naikkan pujian ini dari awal, katakan Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup. Amin Tuhan. Kami perlu Engkau di hidup kami Tuhan. Hanya bersama-Mu. Katakan Roh-Mu yang kudus pulihkan. Roh-Mu yang kudus pulihkan. Pulihkan setiap
Amin Tuhan Yesus. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Katakan yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertai. ini hati kami. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hatimu lebih lagi untuk Tuhan. Ku buka hati. Yes Tuhan. Yes Tuhan, hati kami terbuka untuk-Mu Berserah Yes penuh Tuhan. di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Mari sembah Tuhan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Engkau yang memerdekakan kami dari sakit penyakit, dari belenggu dosa, dari sakit hati, dari kecewa Tuhan. Engkau yang membebaskan, Engkau yang memulihkan. Biar hari-hari ini kami boleh bangkit, kami bangkit dan menjadi terang ya Tuhan. Haleluya. Kami mau buka hati kami untuk-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ini setiap hati kami. Ku buka Mari sama-sama
bangkit berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Amin. Berserah Kristus di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan, oh ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Kami persembahkan hati kami, Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Bapak, terima kasih untuk pekerjaan-Mu yang Kau nyatakan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan kehadiran-Mu untuk memberkati kami. Kehadiran-Mu untuk menghiburkan kami. Kehadiran-Mu untuk mengajar kami. Kami percaya Tuhan hari ini kami menjadi orang-orang yang sangat diberkati Tuhan. Karena kami ada di rumah Tuhan. Teruslah Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Lewat pemberitaan firman-Mu, pakai hamba-Mu menjadi berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini. Dalam segala keterbatasan hamba-Mu Tuhan, biar Engkau yang nampak. Bukan hamba-Mu, tetapi kemuliaan-Mu yang dinyatakan lewat kehadiran hamba-Mu di tempat ini. Kau nyatakan Kau ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami rindu melihat kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman-Mu Bapa. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Wow, saya lihat ya Bapak Ibu antusias sekali memuji Tuhannya ya. Haleluya. Ya. Terima kasih Pak Gembala, Pak Sulis ya. Ini teman baik saya ya, bersama-sama melayani di Perwil ya. Seorang hamba Tuhan yang
setia, sederhana, berintegritas. Saya senang sekali sama Pak Sulis ya. Haleluya. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita belajar satu hal, kita belajar bersama-sama ya. Amin ya. Kita belajar bersama-sama, pasti Tuhan berkati kita pada pagi hari ini ya. Karena Tuhan pasti ya mau sampaikan apa yang menjadi kerinduan dan kehendak Tuhan pagi hari ini buat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ya, kita akan berbicara satu hal hari ini ya. Kita buka dari Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 ya. Ayatnya bisa ditampilkan? Ya. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin iman kita dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat yang ke-7. Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terhadap anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Baik Bapak Ibu ya, dari ayat-ayat ini ya. Ayat yang pertama dikatakan ya, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan. Bapak Ibu, garis bawahi perlombaan yang diwajibkan. Saya berpikir apa sih yang perlombaan yang diwajibkan bagi kita? Perlombaan apa yang diwajibkan bagi anak-anak Tuhan? Bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Perlombaan apa yang menjadi perlombaan wajib kita? Nah Bapak Ibu ya, hari ini saya berbicara tentang perlombaan yang diwajibkan bagi kita, yaitu perlombaan apa? Perlombaan iman. Ya. Ternyata Bapak Ibu, iman kita ini ya, iman kita ini akan selalu diperhadapkan dengan tantangan-tantangan, dengan cobaan-cobaan ya. Sampai akhir hidup kita itu iman kita akan selalu diperhadapkan dengan tantangan hidup ya. Dengan pencobaan ya. Makanya Bapak Ibu ya, setiap kita ini harus melihat hidup kita ini bahwa kehidupan kita ini adalah sebuah apa? Sebuah perlombaan. Amin. Jadi hidup kita ini harus dilihat sebagai sebuah perlombaan. Jadi kita mengikut Tuhan ini Bapak Ibu, bukan kita ini sedang piknik, bukan. Kita sedang berlomba, katakan amin. Kita sedang berlomba loh Bapak Ibu, kita bukan sedang piknik ini. Kalau kita menjadi anak Tuhan yang mentalnya kita ini piknik ya, tamasya, kita akan selalu cari yang senang-senang. Oh di sana senang loh, bagus, indah, kita akan cari ke sana. Oh di sana makanannya enak loh, kita akan cari ke sana. Nah itu mentalitas orang apa? Orang percaya yang mentalitasnya itu piknik, tamasya. Tapi kita mentalitas kita bukan itu.
Tapi kita, mentalitas kita orang percaya itu berlomba. Sama-sama katakan apa? Berlomba. Yang diperlombakan apa? Iman kita yang diperlombakan. Yang harus dihadapi apa? Dosa. Yang harus dikalahkan apa? Dunia. Yang harus dikalahkan apa? Pergumulan-pergumulan hidup kita ini. Itu menjadi yang akan menguji iman Bapak Ibu saya dan saudara sekalian. Ya. Slide selanjutnya. Apa yang mau dicari dalam perlombaan iman ini? Apa yang menjadi target Tuhan membawa kita dalam perlombaan iman itu apa? Yang pertama, apakah iman kita ini bertumbuh apa tidak? Ya. Apakah saudara menjadi pengikut Tuhan itu bertumbuh apa enggak? Tumbuh enggak? Ya. Yang kedua dikatakan, apakah iman saudara ya tidak sekedar tumbuh, tapi nanti akan mencapai kedewasaan. Iman yang dewasa. Amin. Yang ketiga, ini yang terakhir menjadi puncak kita, yaitu imannya sempurna. Alkitab berkata Yesus yang akan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Ini prestasi tertinggi bagi anak-anak Tuhan, yaitu tatkala dia imannya sempurna. Artinya apa iman sempurna itu? Dia serupa seperti Kristus. Tak bercacat, tak bercela. Katakan amin. Wow, ini yang mau dicapai dalam pertandingan iman. Ya, iman kita bertumbuh, iman kita dewasa, sampai pada akhirnya iman kita itu sempurna, Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, langkah-langkahnya apa? Ya. Dalam pertandingan, dalam perlombaan iman ini langkah-langkahnya apa? Yang pertama dikatakan, ya, yang pertama menanggalkan semua beban dan dosa. Ayatnya kita baca 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Wow, Bapak Ibu, ya. Jadi ternyata ya beban dan dosa itu menjadi begitu sangat merintangi dikatakan. Dia begitu dosa dan beban itu begitu menghambat bagi kita untuk kita bisa bertumbuh dalam iman, dewasa di dalam iman, atau sempurna di dalam iman. Dosa itu menjadi penghalang. Dosa itu menjadi yang merintangi. Ya. Kalau orang berlomba ya, dia tuh nggak mau bawa beban. Ya, baik itu pakaian yang tebal atau sepatu yang berat, khususnya untuk orang yang lari ya, berlomba lari begitu. Jadi dia akan pilih sepatu yang paling ringan, baju yang paling ringan, ya. Dan pasti dia nggak bawa rangsel, ya. Pasti dia nggak bawa apa-apa selain badannya aja dan kain yang melekat di tubuhnya. Supaya apa? Supaya ringan dalam berlari. Amin. Supaya ringan dalam berlari. Ya. Nah Bapak Ibu dikatakan dosa, beban dan dosa ini begitu bisa merintangi kita sehingga kita nggak maju-maju dalam Tuhan. Kenapa? Karena begitu berat dosa ini dan kita nggak bisa maju. Maka kita berkata kalau kita mau bertanding, berlomba dalam iman harus tanggalkan dulu bebannya. Amin. Tanggalkan dosanya dulu. Ya. Apa itu beban Bapak Ibu? Beban itu ya keterikatan dan itu sudah menjadi berhala dalam hidup kita. Ya. Hobi itu bisa mengikat kita loh dan itu bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Ya. Dulu saya senang sekali sama piaraan. Ya. Burungnya banyak di rumah. Ya. Ayam, pelihara ayam. Dulu pernah ternak ayam.
Anjing lagi. Di rumah banyak anjing, dari satu anjing jadi beranak jadi banyak. Bapak Ibu boleh nggak punya hobi? Boleh. Tapi kalau itu sudah menjadi beban, menjadi keterikatan, sampai kita nggak bisa kemana-mana. Ya. Nggak bisa pergi, nggak bisa kemana-mana. Karena apa? Ini kalau ditinggal siapa yang ngasih makan? Ya? Burung kalau ditinggal mati. Binatang-binatang kalau ditinggal mati. Ya. Bapak Ibu yang punya anjing di rumah, gimana kalau tamasya? Ingat sama anjingnya nggak? Ribut itu anjingnya, gimana ini ya? Anjing saya mau dititip di mana ini? Enak aja tetangga dititipin anjing, enak aja. Siapa yang itu tainya? Waduh, saya bilang jangan. Ya. Itu loh, kadangkala beban itu kayak begitu. Sesuatu yang mengikat dan itu berhala, bukan hanya piaraan. Masalah juga begitu. Ya, masalah jadi berhala dalam hidupmu bisa membuat engkau nggak bisa maju. Kalau dosa tahu kan? Kalau dosa tahu ya. Tahu ya dosa ya. Dosa itu enak apa enggak enak sih? Dosa itu sedap ya, sedap banget ya. Gurih enggak? Dosa itu sedap ya, sedap banget, gurih katanya ya. Maka dosa itu bisa apa? Dosa itu bisa menjadi candu. Ya, jarang sekali orang sekali melakukan dosa langsung selesai, jarang. Ya, yang biasanya kalau orang sudah jatuh dalam dosa, ya akan kembali lagi jatuh dalam dosa, akan kembali lagi jatuh dalam dosa. Karena itu menjadi candu. Dan kalau kita mau berlomba dan bertumbuh dalam iman, dewasa dalam iman, maka yang pertama adalah relakan, tanggalkan, dan tinggalkan dosamu. Katakan amin. Relakan, tinggalkan, tanggalkan dosamu. Ya. Kadang-kala saya ngelihat ya muka-muka orang nggak rela meninggalkan dosanya. Dan dibilangin jangan berbuat dosa lagi ya, nggak rela lo tinggalkan dosanya. Tapi di sini beda ya, amin ya. Hari ini pulang jangan sentuh dosa itu lagi. Katakan amin. Katakan amin. Anak-anak muda, hari ini kau sudah diperingatkan Tuhan. Jangan lagi kembali kepada dosa itu. Pornografi, seks bebas itu mengikat, itu menjadi candu yang akan membinasakan kau. Ya. Kau harus punya kerelaan hati untuk tanggalkan dosamu dan tinggalkan dosamu. Katakan amin. Kita belajar Bapak Ibu, kita belajar. Ini penting sekali. Kalau kita nggak belajar tanggalkan dan tinggalkan dosa kita nggak pernah bisa bertumbuh dalam iman. Nggak mungkin kita dewasa dalam iman, apalagi sempurna. Amin, amin. Memang kelihatannya tanggalkan dosa itu gampang, tapi dosa itu apa? Sesuatu yang apa? Memperhamba kita. Susah meninggalkan, melepaskannya susah karena dia memperhamba kita. Suatu kali ketika ada seorang ya yang nginep di tempat kami, ya dia jemaat, tapi karena dia kebanjiran, ya dia tidur di pastori. Malam-malam saya dengar batuk-batuk terus loh. Batuk-batuk terus. Wah, besok paginya saya lihat, ada rokok di sampingnya. Ya, nggak malu-malu tuh tidur di rumah pastori tapi rokoknya mantep sekali. Saya bilang begini, Pak, pagi hari ini saya mau berdoa untuk Bapak ya, supaya Bapak dibebaskan dari rokok Bapak. Bapak siap? Siap Pak. Wah, kita berdoa. Dalam nama Yesus Kristus, ya, aku lepaskan roh keterikatan sama rokok dalam nama Yesus. Nangis dia Bapak Ibu, nangis dia. Dari mana kita tahu dia nangis? Keluar air mata dan keluar air hidung. Nangis dia. Aduh, setelah itu amin. Dalam hati kita berpikir kalau gembala berdoa seperti itu rasanya kita plong ya Pak ya. Rasanya berhasil. Terus kemudian saya bilang, waduh rokoknya masih ada. Oke Pak kalau gitu kita cabut ya, kita buang rokok kita Bapak ya, saya buang rokok Bapak ya.
Dia bilang, oh jangan dulu Pak, baru itu masih penuh Pak. Masih penuh Pak, jangan dulu Pak katanya. Wih, saya tadi udah berpikir udah berhasil melepaskan dia dari rokoknya loh. Tapi ternyata ya nggak rela, masih penuh Pak. Nggak mudah, Bapak Ibu bisa ketawa nih begitu. Ya. Tapi ada dosa-dosa yang Bapak Ibu hari ini yang saya nggak tahu. Dan itu susah sekali untuk dilepaskan. Ya. Minta tolong sama Tuhan, amin. Roh Kudus, lembutkan hatiku Tuhan. Relakan, beri kerelaan hati untuk meninggalkan dosa-dosa dan pelanggaranku Tuhan. Supaya aku bisa maju di dalam iman, supaya imanku bisa bertumbuh Tuhan. Ya. Ada seorang yang ketahuan berzinah, ya. Selingkuh zaman sekarang kan itunya ya lebih keren dibilang bukan berzinah, dulu berzinah. Dulu di Alkitab nggak ada selingkuh. Sekarang pakai nama selingkuh. Ketahuan dia selingkuh, dia hamba Tuhan. Dia bilang mau dipisahkan. Gak boleh, kamu udah punya istri, gak boleh. Ya. Dia bilang apa tau enggak? Wah, lebih baik saya masuk neraka bersama-sama daripada dipisahkan. Aduh, romantis sekali kata-katanya. Lebih baik aku masuk neraka bersama-sama daripada aku dipisahkan katanya. Itu memang dosa, itu seperti itu loh. Aduh. Ya. Tapi hari ini Tuhan kasih kepada kita hati yang rela untuk meninggalkan pelanggaran kita, amin. Ya, jangan sentuh dosa itu lagi. Ya, kita mau tinggalkan pelanggaran kita supaya kita bisa maju dalam Tuhan, amin. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin iman kita kepada dan membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan sehebat itu terhadap dirinya daripada orang-orang berdosa. Supaya sama-sama kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Bapak Ibu, yang kedua langkahnya mata kita harus tertuju kepada Kristus. Fokusnya kepada Kristus. Ya. Fokus kita nggak boleh kepada pergumulan, masalah, kesulitan hidup kita, kekhawatiran kita. Kita nggak bisa maju. Banyak orang gak bisa maju dalam Tuhan karena apa? Kekhawatiran, kekecewaan. Ya. Orang-orang gak bisa maju karena kekecewaan. Ya. Sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit kecewa. Kenapa Pak? Ya. Ada seorang kemarin saudaraku, dia melayani di tempat kami gitu. Oh dia kecewa sekali Bu, kecewa banget. Muka orang kecewa itu beda gak? Berseri apa-apa? Gak bisa lah muka orang kecewa berseri-seri. Saya lihat mukanya serem banget loh. Saya baru buka firman, mau baca firman, mau sampaikan firman. Dia udah keluar ke kamar mandi katanya, alasannya ke kamar mandi. Tuh ciri-ciri orang yang kecewa itu, sering ke kamar mandi. Kalau nggak setuju dengan firmannya dia langsung pergi ke kamar mandi. Alasannya apa? Sakit perut kek, kebelet kek. Itu ciri-ciri orang kecewa Pak. Saya kasih tip Pak. Aduh, saya bukanya udah lihat udah serem banget. Waktu baru sampaikan firman dia langsung lari dia ke mana? Ke kamar mandi. Ya, saya sebagai gembala pasti tahu. Wah ini ada kekecewaan saya lihat di mukanya. Saya langsung tanya, kamu ada apa? Oh ternyata dia ada masalah. Ya, dengan satu pemimpin yang saya percaya. Udah kita kumpul, kita ngobrol. Ya. Dia bilang, ya,
ternyata aku temukan juga, aku pikir di tempat pekerjaanku saja aku temukan seperti orang seperti dia katanya. Ternyata di gereja pun aku temukan model orang seperti Dini katanya. Wah, kasar banget ngomongnya. Kecewa dia. Dalam hati saya, kamu itu banyak kekurangan, ya. Gak bisa menerima orang yang dalam kesalahan, dalam kekurangan. Dia masih banyak kekurangannya. Ya. Kalau duduk begitu mau-maunya dia. Ya. Disuruh berdiri nggak mau dia. Kalau maunya dia duduk, duduk tuh. Pelayan Tuhan boleh begitu nggak sih? Mau-maunya dia aja. Mau nyanyi, yang lain nyanyi, muji Tuhan, girang-girang. Kalau dia mau duduk nggak nyanyi, dia duduk nggak nyanyi, begitu aja tuh. Begitu. Waduh, orang seperti ini, ya. Orang seperti ini ngelihat orang lain bersalah, dia langsung marah. Kecewa dia. Ya. Tapi di sini saya lihat nggak ada lah ya, muka-muka orang, ya, nggak ada. Mukanya bersih semua. Mukanya tertata rapi. Aduh. Udah jangan tunjukkan muka serem-serem di gereja dah, janganlah. Saya sama anak saya bilang, kamu jangan tunjukkan muka-muka serem ya. Saya bilang, muka-muka serem, gak ada yang takut di rumah ini dengan muka serem, saya bilang. Ya. Bapak Ibu, kekecewaan ya, menghambat kita untuk maju, betul gak? Ya. Yang kita pandang itu mata kita harus tertuju kepada Kristus, amin. Kristus itu dikatakan, ya, dia menerima bantahan, cicak, cercaan, hinaan sehebat itu dalam dirinya. Diarahkan kepada dia, bahkan dia diludahi, cuh. Waduh. Udah pernah diludahi belum? Belum kan? Belum sampai begitu kan? Belum sampai kan? Paling-paling dibuang muka aja kan gitu kan? Dibuang muka aja saudara udah kesel banget ya, wah, ya, mukanya dibuang, pungut aja. Kadang-kala ya, kadang-kala kita begitu ya. Lihat Yesus, ya. Jangan lihat pada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, situasi-situasi yang tidak menyenangkan, yang tidak mengenakan. Ya. Kita nggak bisa maju. Lihat, pandang sama Yesus, pandang fokusnya sama Yesus saja, amin. Ya, tidak ada orang yang bisa cocok pas dengan hidup kita. Bahkan istri kita saja, ya, istri kita saja, suami kita, pasangan kita. Pernah nggak kita merasa, waduh, Pak, kamu cocok banget sama aku, Pak. Ya, suaminya juga bilang, Mah, kamu cocok banget sama aku, Mah, gitu. Pernah nggak begitu? Nggak ada sampai sekarang. Sampai sekarang kita belum menemukan pasangan yang cocok untuk diri kita ini. Jujur aja itu, termasuk pasangan kita, betul nggak? Betul nggak? Ya. Saya punya istri, ya. Saya nggak boleh sembarangan buang apapun di rumah tuh nggak boleh sembarangan. Walaupun itu sampah, nggak boleh saya buang sembarangan. Istri itu luar biasa ya. Saya bilang jiwa pemulung kamu luar biasa ya. Aduh, itu kardus-kardus tumpukan di rumah itu nggak boleh dibuang sembarangan. Dia bilang, Pak, ini bisa dipakai nanti kalau kita butuh bisa dipakai. Tapi rumah kalau penuh begini, aduh. Kapan kita bisa menemukan pasangan yang tepat untuk kita ya? Nggak bisa. Yang penting kita belajar menjadi pasangan yang tepat bagi pasangan kita, walaupun kita belum menemukan, ya udah pandang Yesus saja, amin, pandang Yesus saja. Makanya di mukanya bapak-bapak harus ada muka Yesus, ya. Amin. Di mukanya istri harus ada mukanya Yesus. Walaupun kau mengeselin banget, tapi waktu lihat ada muka Yesus dalam hidupmu, wah,
aku nggak berani kesel sama kamu deh. Karena aku melihat muka Yesus dalam hidupmu. Ya, aku nggak berani marah, aku nggak berani ngomong sembarangan sama dia. Karena aku lihat ada muka Yesus dalam hidupnya. Katakan amin. Pandang Yesus, pandang Yesus. Amin. Di gereja banyak pergumulan, perselisihan, kadang-kala itu biasa mah dalam pelayanan, dalam berkomunitas seperti ini selalu ada. Ya, selalu ada. Ya. Ada yang kepingin ya kalau nanti Natal kita seragam apa, kita apa seragamnya. Itu aja udah bisa cekcok. Nentuin seragam aja kita bisa cekcok. Anak muda maunya pink, ibu-ibu lain lagi. Waduh, jadi gembala memang begitu Pak. Aduh, aduh. Aduh, pandang Yesus. Amin. Pandang Yesus. Sehingga saudara nggak pernah merasa mundur. Kalau pandang Yesus kita pasti maju terus. Amin. Kita pasti bertumbuh kalau kita pandang Yesus. Yang terakhir, jangan amin-amin aja ya, udah mau selesai nih. Yang ketiga, ya. Langkah yang ketiga, saudaraku, terima pembentukan. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berkata kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Apa bedanya mengajar apa menghajar? Apa bedanya? Mengajar itu apa? Mendidik dengan cara halus, ya. Tapi kalau menghajar itu mendidik dengan cara kasar. Di sini menghajar atau menghajar? Menghajar. Kenapa saudara dihajar? Karena saudara bandel. Aduh, kadang-kadang ini kita ini bandel. Ya. Makanya perlu dihajar, perlu disesah. Disesah artinya apa? Dihajar berkali-kali, itu namanya disesah. Dipukul berkali-kali, itu namanya disesah. Ya. Kenapa bisa begitu ya? Ya karena kita dibilangin sekali nggak mau sih. Karena apa? Bandel. Nggak bisa dibilangin sekali. Nggak bisa dibilangin sekali, kadang-kala kita ini juga bandel. Kadang-kala kita hamba-hamba Tuhan juga masih ada yang bandel Bapak Ibu. Ya, masih melanggar-melanggarnya. Di gereja tuh manis-manis. Tapi kalau di jalan bawa mobilnya, bodoh. Ya, supir angkot aja kalah. Wah, dalam hati berpikir, ini pasti pendeta GBI yang lagi tugas itu khotbah nih, karena dia harus kejar setoran. Aduh, lebih-lebih dari tukang angkot, supir angkot. Wah, saya bilang nggak bisa loh begini loh, kamu naik mobil ya beringasan begini, mana bisa begini. Ya. Jadi Tuhan, ya kadang-kala kan kita berpikir Tuhan bisa nggak, ada nggak jalan mudah Tuhan, jalan pintas supaya aku nggak melewati kesulitan ini Tuhan, bisa nggak Tuhan? Tuhan sulap, bim salah bim, ya, bim salah bim. Tuhan bilang nggak bisa anakku, kamu harus lewati jalan ini. Nggak ada jalan pintas. Gak ada jalan mudah untuk mencapai kedewasaan. Katakan amin. Gak ada jalan mudah untuk mencapai puncak gunung itu. Saudara harus lewati tahap demi tahap, tahap demi tahap. Ada pembentukan, ada didikan Tuhan di situ. Ada hajaran, ada sesahan Tuhan. Kalau saudara bandel itu disesah, dihajar. Kalau saudara nurut itu lebih enak tuh. Saudara nurut aja gitu, ya.
itu lebih gampang sampai kepada puncaknya. Ya. Tapi kalau saudara bandel, nggak selalu firman selalu diginikan, dilawan, wah. Ya. Suami-suami, ibu-ibu saya tanya boleh nggak? Suami-suaminya masih bandel nggak? Nggak berani bilangnya loh. Pasti takut itu ibu-ibunya. Ya. Kadang-kadang suami-suami juga masih bandel, ya, masih nakal, nggak boleh loh. Ya. Suami-suami yang keinginannya itu fantasinya terlalu berlebihan, istri-istri bilang, papa nggak boleh itu. Ya. Itu dosa ya. Ya. Kadang-kadang suami-suami juga begitu, belum takut Tuhan. Ngelihat apa di YouTube, kepingin juga begitu dilakukan. Ya, nggak boleh loh. Kita suami-suami belajar ya menguduskan keluarga kita. Amin. Kudus, pernikahannya dikuduskan. Ya. Kita dibentuk oleh Tuhan. Saya juga masih dibentuk oleh Tuhan. Ya kalau saudara bandel, suatu saat nanti saudara akan dihajar oleh Tuhan. Saya pernah dihajar oleh Tuhan. Ya, hampir mati. Aduh, mati nih aku pikir. Terus kemudian saya titip pesan ya, sama kakak-kakak saya. Nanti kalau aku mati, aku gitu ya, aku kuburkan di rumah ya, gitu. Bawa aku ke Bali ya. Ya, hampir mati loh saya. Tapi firman Tuhan katakan apa? Orang yang menderita ya secara jasmani dipukul oleh Tuhan lewat sakit penyakit biasanya. Itu biasanya dia berhenti berbuat dosa. Katakan amin. Berhenti berbuat dosa. Kadangkala Tuhan menghentikan kita berbuat dosa lewat apa? Sakit penyakit. Kalau masih gagah begitu kan, waduh, bapak-bapak dibilangin masih gagah. Pak, jangan makan kebanyakan, Pak. Enak aja, ini duit aku kok gitu. Wow, dia makan. Ya, habis makan gitu ya, BPK. Tahu kan BPK? Babi panggang karo, wah, tak, ya, nggak cukup satu gini, nambah, nama nasi, sampai ke rumah, ya. Ya. Mulai pusing nih, udah kasih peringatan itu pusing, udah peringatan itu, ya. Ya, terus dia pegang, mah kenapa papa kepala kapal kayak putar-putar gini ya bang. Aduh kebanyakan makan. Ya, kebanyakan makan. Ya, kemarin saya dapat berkat dari pendeta Peter ya. Dia bilang anak-anak Tuhan itu menggali kuburannya dengan apa? Dengan sendok. Aduh jangan buat kuburanmu dengan sendok. Kok sendok apa yang kamu sendok itu setiap hari makannya. Maunya yang berlemak-lemak aja. Kalau nggak ada lemaknya nggak enak. Babi nggak ada lemaknya nggak enak. Aduh Bapak Ibu. Kalau udah kaku nggak bisa jalan, nah stroke namanya itu. Udah. Tuhan, sekarang aku mau nurut Tuhan. Pakai aku Tuhan, pakai aku. Waduh, udah telat tuh kalau begitu. Ya, jangan sampai Tuhan hajar sesah apalagi. Amin. Sekarang lebih baik kita nurut aja. Apa kata Pak Gembala, kita nurut aja ya Pak Gembala. Siapa Gembala? Saudara aman, saudara diberkati Tuhan. Amin. Saudara pasti bertumbuh. Ya. Hormati setiap nasihat gembalamu, pemimpin-pemimpin rohanimu, hidupmu dijaga, hidupmu aman. Amin. Amin. Ya. Jadi terima pembentukan Tuhan. Jangan lari dari pembentukan Tuhan. Ya. Setiap ada cekcok sedikit, maunya pindah gereja. Wadah, gak jadi. Ya pelayan-pelayan Tuhan ada salah selisih pendapat sama yang lain, maunya pindah gereja. Alah, gak jadi itu mah.
Saya sudah perhatikan orang-orang yang pindah-pindah karena masalah, dia lari dari pembentukan Tuhan, gak jadi. Gak bisa bertumbuh dalam iman, amin. Gak bisa dewasa, apalagi sempurna. Bapak Ibu, ayat terakhir. Nah ini kita baca bersama-sama. Yuk kita berdiri yuk, haleluya. Haleluya, haleluya. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Paulus berkata, 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Bapak Ibu mau berlomba dalam perlombaan iman? Ya. Lewat perlombaan iman ini, ya kita bisa tahu iman kita, kualitas iman kita bertumbuh, dewasa dan sempurna. Ya, Tuhan baik sama kita. Tidak membiarkan kita sebagai anak-anak gampang. Tapi dia bentuk kita, dia didik kita hari ini. Haleluya, haleluya. Katakan, ku mau jadi sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Haleluya, haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikianlah hidupku dalam tangan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan Kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalan-Mu, memuliakan nama. Katakan, ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Mu, memuliakan nama-Mu memuliakan nama dalam seluruh jalanku, dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami telah Engkau ajar, kami telah mendengar suara-Mu. Biar firman-Mu Tuhan boleh tertanam dalam setiap kehidupan kami. Dan firman-Mu itu boleh bertumbuh bahkan berbuah ya Tuhan. Setiap kami boleh bangkit dan menjadi terang-Mu Tuhan. Kami boleh ambil bagian untuk menyelesaikan amanat agung-Mu di akhir zaman ini.
Terima kasih buat hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikannya untuk kami. Terus urapi Tuhan, pakai dengan Tuhan dahsyat, Yesus. tutup bungkus dengan darah anak domba Allah. Ya, Tuhan. Kami mau kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau Allah dan Raja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan Amin. amin. Haleluya. Yes. Silakan duduk kembali saudara. Pengumuman Minggu 28 Januari 2024. Telah dibuka kelas KOM 100 dan KOM 300 angkatan baru secara online. Kelas dimulai pada tanggal 5 dan 6 Februari 2024 pukul 7 malam melalui Zoom. Daftarkan diri Anda melalui link yang tertera pada layar atau informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor 0815 9183 883. Menara Doa Pelayan Jemaat atau MDPJ Onsite, Sabtu 3 Februari 2024 pukul setengah 10 pagi. Wajib bagi seluruh pengerja yang sudah terdaftar. Ini saatnya memberi, haleluya. Mari menabur bagi rumah Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui amplop dan QRIS yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Berapa banyak diberkati pagi hari ini, lambaikan tangan, sorakan haleluya. Atas nama Gembala, pelayan dan jemaat GBI Tiga Raksa, kami mengucapkan terima kasih buat hambanya, Bapak Pendeta I Ketut Swarcana. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati Bapak, pelayanan Bapak, keluarga Bapak dengan berlimpah-limpah-limpah. Adakah di antara Bapak Ibu mungkin yang baru pertama kali hadir, bisa melambaikan tangan yang baru pertama kali hadir, mungkin kita menyambut dengan sukacita, ada? Enggak ada? Baik, kita doakan supaya minggu depan ada jiwa-jiwa baru, amin. Sebelum pengumuman, hari ini Ibu Gembala kita melayani di GBI Vireta, mari kita terus dukung dan doakan hambanya untuk menjadi berkat di GBI Vireta. Ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, doa pengerja GBI Tiga Raksa akan dilakukan secara hybrid, akan dilakukan pada hari Rabu 31 Januari 2024 pukul 19.30, wajib bagi pengerja dan aktivis. Gembala KUL dan pengurus KUL juga wajib hadir. Yang kedua, acara Damailah Indonesiaku akan dilakukan pada hari Kamis 1 Februari 2024 di tempat ini bersama-sama gereja-gereja Tuhan, mengundang Bapak Ibu semua untuk hadir di tempat ini. Kita bersama-sama berdoa buat Indonesia menjelang pemilu yang akan dilakukan pada tanggal 14. Biar kita terus berdoa, Indonesia tetap dalam kendali Tuhan, Indonesia tetap aman, amin. Disediakan snack juga, jadi Bapak Ibu bisa hadir. Jadi bukan karena snack, amin. Kita penuhi tempat ini untuk kita berdoa, haleluya. Yang mau hadir katakan amin. Haleluya. Malaikat mencatat di surga. Yang ketiga, ibadah Youth GBI Tiga Raksa akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 jam 19. Mengundang setiap anak-anak muda untuk hadir di ibadah ini. Yang keempat, ibadah minggu depan tanggal 4 Februari 2024, ibadah pertama dan kedua akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Audi Rohadi, dan ibadah yang ketiga akan dilayani oleh Bapak PDM Yonatan Winardi. Dan jangan lupa minggu depan setiap bulan Februari kita akan masuk untuk memberikan persembahan sulung. Kami mengajak Bapak Ibu mempersiapkan persembahan kita, biar kita berikan persembahan sulung dengan hati yang sukacita dan sukarela tanpa paksaan. Bapak Ibu bisa berdoa dan minggu depan kita akan bawa bersama-sama. Yang mengerti katakan amin. Yang keenam, ibadah pernikahan di tempat ini akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 jam 9. Siapa yang menikah? Yang menikah adalah anak dari pengerja kita. Jadi anaknya Pak Binus, saudari Cindy akan menikah dengan saudara Kevin. Oleh sebab itu kita terus dukung dan doakan supaya pernikahan berjalan dengan baik dan lancar.
Yang ketujuh, hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum, persembahan bagi Empower 21, Everyone Asia yang akan dilakukan pada bulan Juli nanti. Dan bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan perpuluhan bisa maju ke depan, dimasukkan ke kotak yang tersedia. Dan yang terakhir, kalau nanti Bapak Ibu turun di bawah, tadi ada counter untuk pembukaan rekening BCA. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau buka rekening baru di BCA, bisa hubungi jemaat kita, C, ada di bawah, dibantu untuk buka rekening. Biasanya kalau buka rekening itu agak susah di BCA. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang mau buka rekening, hari ini ada counter. Demikian pengumuman hari ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Sekarang saatnya kita memberi. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Sungguh kami bersyukur ibadah kami pagi hari ini. Kami rasakan lawatan Tuhan. Bahkan melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kami boleh diberkati ya Tuhan. Kami percaya apa yang kami dengar tidak sekedar kami dengar, tapi kami mau lakukan dalam kehidupan kami. Pulang dari tempat ini ya Tuhan, kami lakukan kebenaran firman-Mu. Maka kami tahu mujizat-mujizat Tuhan menyertai setiap langkah-langkah kami ya Tuhan. Untuk setiap umat-Mu yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Pagi hari ini kami mau memberikan persembahan umum, persembahan buat Empower 21 Asia. Bahkan setiap umat-Mu yang akan mengembalikan perpuluhan, firman Tuhan berjanji Tuhan sendiri akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan dan menghardik belalang pelahap. Dan kami siap memberi dengan hati yang bersukacita, yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku, amin, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami mau berterima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Mari sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan, katakan kiranya yes Tuhan Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkan hati kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat Allah yang melimpah-limpah baik jasmani dan rohani, dalam kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita senantiasa hari ini, esok dan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita umat-umat pemenang yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian.